Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sering sekali kita mendengarkan selalu berdiri di atas kebenaran. Tidak, saya sudah ajari saudara, kita tidak pernah bisa berdiri di atas kebenaran. Kita harus berdiri di dalam kebenaran. Haleluya. Dan itu bukan satu permainan kata-kata, karena hasil dan artinya sangat berbeda. Yang mengerti katakan haleluya. Ketika saudara berkata sesuatu yang salah dan engkau tidak perbaiki, itu berarti kau mengajarkan sesuatu yang sesat. Nah, sudah cukup lama kita mendengarkan lagi saudara perkataan, kita membela kebenaran Tuhan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah meminta atau menyuruh seorang pun membela kebenarannya. Enggak pernah. Saya mau tanya pada saudara, mana yang lebih dipentingkan Tuhan? Berbuat benar atau berbuat baik? Perbuatan benar apa yang kau anggarkan kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun. Nah, segala kesalehanmu, dalam bahasa aslinya berkata perbuatan benarmu adalah sebagai kain kotor, kain lapuk di hadapan Tuhan. Tuhan berkata perbuatan benarmu sehebat apapun kau buat, untuk kebenaranmu tidak laku. Tapi kalau saudara lihat orang berbuat baik, akan menerima lawatan Tuhan. Satu hari anak saya laki-laki mempunyai pertanyaan. Pertanyaan tebak-tebakan. Lalu kemudian adiknya yang paling kecil Mary Ann menjawab. Dan tentu saja jawabannya menurut Mary Ann benar, tapi sudah jelas salah. Yang mengerti katakan amin. Maka abangnya dengan jelas dan tegas berkata, salah Mary Ann. Mary Ann melihat pada abangnya dan berkata, betul. Dan abangnya merasa panggilan hatinya untuk memperbaiki kesalahan adiknya dan berkata, salah dekku. Mary Ann melihat lagi pada abangnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, betul abang. Dan abangnya berpikir bahwa kalau tidak diluruskannya maka adikku ini akan ke neraka. Maka dia berkata kepada adiknya, salah, gak betul itu. Dia panggil saya, papa. Masa Mary Ann bilang ini. Pada saat dia berkata demikian, Mary Ann tadi sudah nangis bercucuran air mata. Saya katakan, abang minta maaf. Dia lihat saya, dia berkata, apa-apaan? Kenapa papa? Saya kan tidak salah. Dia yang salah. Jawaban dia jelas salah. Saya katakan, abang, firman Tuhan berkata kalau perdamaian itu sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung kepadamu. Roma 12 berkata, sedapat-dapatnya. Bisa atau tidak bang? Sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Bisa enggak bang? Dapat enggak kau berbuat damai? Dia berkata, bisa papa, minta maaf, tolonglah. Tapi saya tidak salah. Aku tahu, semua orang tahu kau enggak salah. Tapi enggak damai keluarga kita. Udah nangis adikmu, sekarang peluk dia minta maaf. Lalu abang James pun berbesar hati. Dia datang, dia peluk adiknya, dia katakan, maaf ya sayang, maaf ya adikku. Lalu apa bilang? Bilang begini, kau yang punya pertanyaan kan? Iya. Ubah pertanyaanmu, buat dia jadi benar. Lalu abang berkata begini, benar adikku, benar jawabanmu. Tiba-tiba adiknya jadi senang, sumringah lagi. Ayo dong, yang mengerti boleh dong tepuk tangan. Sayang, dengarkan baik-baik. Yang tahu benar dan salah bukan engkau tapi Tuhan. Dan karena dia tahu mana yang benar dan salah, maka kita semua sudah bersalah. Dan kita menangis dalam dosa kita. Tapi dia datang ke dunia ini untuk memeluk kita orang berdosa. Dan mengubah Taurat menjadi kasih karunia. Sehingga hari ini barang siapa yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang mengerti boleh lebih semangat lagi, haleluya. Salahkah saya? Salah, jelas salah. Adakah perbuatan saya yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Maka nggak ada satupun perbuatan kita bisa dibenarkan kalau bukan karena Tuhan. Tetapi kalau perbuatan baik bisa dirasakan oleh banyak orang. Perbuatan baik bermanfaat bagi banyak orang. Tolonglah GKI mengerti. Mengapa bisa dirasakan? Karena manusia punya apa yang dinamakan dengan emosi. Emosi ini membuat kau jadi manusia. Budi pekerti, emosi, jiwa, itu yang membuat kau jadi manusia. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jangan saudara berpikir bahwa emosi itu diciptakan Tuhan supaya engkau disakiti. Karena sekarang banyak yang sakit di dunia ini. Banyak yang sakit hati, banyak yang tertekan, depresi, itu pun karena emosi. Tapi Tuhan tidak menciptakan itu untuk depresi. Tuhan tidak menciptakan emosimu supaya kau tertekan, tapi Tuhan menciptakan emosimu supaya engkau bahagia, menikmati hidup, amin. Engkau tidak seperti robot yang sudah diberikan sesuatu, gak ada masalah, gak ada ekspresi. Terima kasih, bip bip, terima kasih, bip bip, terima kasih, bip bip. Engkau bisa tersenyum. Dan karena emosi itu, maka ayat yang mengatakan, aku mengubah ratapanmu menjadi tari-tarian jadi sangat berarti. Itu karena emosi. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, tetapi Tuhan datang mengubah semua tertekan batin kita. Diubahnya menjadi apa? Diubahnya menjadi tari-tarian, kebebasan, kelepasan. Emosimu adalah supaya engkau bisa menikmati hidup. Tapi yang paling penting, emosimu supaya engkau bisa menikmati Tuhan. Haleluya. Emosi diciptakan Tuhan agar kita bisa menikmati hidup dan menikmati Tuhan. Tetapi menjadi emosional terus menerus adalah kebodohan yang membahayakan. Karena emosional terus menerus, senang terus itu bahaya. Sedih terus pun bahaya. Bebas tanpa batas bahaya. Tertekan terus juga sangat bahaya. Karena menjadi emosional terus menerus, marah terus terusan, bahaya. Adalah kebodohan karena mengesampingkan logika dan prinsip Alkitabiah. Mengutamakan perasaan itu berbahaya. Tetapi Tuhan mau kita semuanya mendapatkan perasaan yang baik. Dan tidak ada orang yang mendapatkan perasaan buruk apabila ada orang yang berbuat baik padanya. Tuhan mau semua dunia ini mendapatkan perasaan yang baik. Dan itu dimulai daripada Bapa sendiri berbuat baik menyerahkan anaknya yang tunggal. Kemudian Yesus berbuat baik menyerahkan hidupnya. Perbuatan baik harus disertai dengan pengorbanan baru sah. Itu sebabnya ketika engkau berbuat baik selalu ada pengorbanan. Dan ketika engkau berkorban, maka Tuhan mencium bau harum. Haleluya. Itu sebabnya dalam Kisah pasal 10 dikatakan sudah sampai kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Bapa Sorgawi segala doa-doamu dan sedekahmu. Dalam bahasa aslinya nanti kita lihat sedekah itu adalah salah satu artinya adalah perbuatan baik. Sampai kepada Tuhan, wangi di hadapan Tuhan. Nah sekarang, kepada siapakah perbuatan baik kita ditujukan? Yang pertama sekali kita berbuat baik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin yang keras 3 kali. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan mendengar. Kami mau berbuat baik kepada Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Ada saatnya kita menderita bukan karena kehendak Allah menderita, kita menderita. Tapi karena ada kehendak Allah bagi GKI, ada kehendak Allah bagi keluargamu. Dan untuk sampai ke situ hanya ada jalan yang sempit. Tuhan tidak pengen kau menderita,
Tapi Tuhan mau engkau siap sedia untuk menderita. Jadi baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, berbesar hati dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nomor satu, kita berbuat baik kepada Tuhan kita. Amin. Amin. Bagaimana cara kita berbuat baik pada Tuhan? Sederhana. Menjadikan Dia yang paling utama dalam hidup kita, the center of our life, pusat kehidupan kita. Tidak pernah kita bisa menuntut Tuhan. Yang pertama sekali, besarkan hati saudara hadapi semua dunia ini. Berbuat baik pada Tuhan. Bagaimana berbuat baik pada Tuhan? Sederhana. Patuhi perintah Tuhan. Kasihi Dia. Haleluya. Bagaimana berbuat baik pada Tuhan? Beribadah pada Tuhan. Sangkal diri saudara. GKI dikenal dengan orang-orang yang menyangkal dirinya untuk ibadah. Jangan sampai gen itu hilang daripada kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita ibadah. Ibadah minggu, ibadah pertemuan pelayan seperti ini, ibadah doa syafaat, ibadah kelompok sel. Mari kita ibadah. Tidak ada yang bisa kita tuntut dari Tuhan. Tunjukkan saja buat baik. Kau berkati gak berkati, aku tetap cinta engkau. Berbuat baik pada Tuhan dengan apa? Dengan memberi. Engkau memberi bukan kepada manusia, tapi semua itu kepada Tuhan. Cornelius dia memberi. Lalu kemudian malaikat datang kepada Cornelius. Sorga gak tahan dengan pemberian. Sorga gak tahan. Benar. Semua orang yang buat baik Tuhan gak tahan. Tuhan sendiri datang. Sorga mesti bergerak. Sorga tidak bergerak karena pengurapanmu. Itu bukan milikmu. Yang mengerti katakan amin. Sorga tidak tertarik dengan kebenaran kita. Sorga ketawa dengan pelayanan kita. Tuhan, kami berbuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit. Tuhan berkata, apanya kau ini? Itu semua karena aku, gak ada apa-apanya. Kau gak mau, batu-batu ini akan mengerjakannya. Betul atau tidak? Nah, saya mulai berpikir, mungkin aku dirugikan, tetapi hati ini gak bisa berbohong. Ya mengerti katakan amin. Sayang, ketika kau buat baik pada anak, kepada istri, kepada suami, kepada orang lain, kepada siapa saja, mungkin kau rugi. Tapi hati ini gak bisa bohong. Dan kau tahu, engkau baru saja menyenangkan seseorang. Dan itu jauh lebih indah daripada merasa diri benar. Karena banyak orang yang dia benar tetapi marah-marah aja, tapi nggak damai semua. Saya mau di satu tempat di mana seperti altar call. Tidak ada orang yang merasa dirinya benar di altar call. Semuanya butuh pertolongan di altar call, tapi di situ ada Tuhan. Oh, ya. Haleluya! I like that better. Aku suka itu lebih. Jauh lebih suka itu. Amin. Di situ ada air mata ketulusan, ada doa penyerahan, di situ ada kerendahan hati, di situ ada bilang aku butuh engkau. Setelah selesai saya pegang tangannya, saya katakan sembuh ya Amang. Dia lihat dengan mata yang berlinangan, dengan mata yang sembab. Dia katakan amin Amang Pandita, amin Amang Pandita. Di mana kau bisa dapat itu? Kenapa? Karena ada perbuatan baik. Dari sorga ada perbuatan baik, dari kita ada perbuatan baik. Ayo dong lebih semangat lagi, ya sukacita, haleluya. Ya mengerti maksud saya sekarang katakan haleluya. Yang kedua, berbuat baik kepada semua orang.
Dan langsung kepada yang ketiga, terutama kepada saudara seiman. Galatia 6 ayat 10, saudara pun tahu ayatnya ini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang berarti kepada orang yang tidak pantas mendapatkan perbuatan baikmu juga. Sedapat-dapatnya kalau itu tergantung pada saya mau berbuat baik terus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Kepada semua orang berarti kepada mereka yang tidak pantas mendapatkan kebaikan kita. Kepada semua orang berarti lebih-lebih lagi kepada mereka yang pantas mendapatkan kebaikan kita, itu sebab disambung dengan kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau memang sudah seperjuangannya kita di sini, berapa banyak di sini sama-sama berjuang bersama dengan saya, katakan haleluya. Mari kita sama-sama buat baik. Salah satu perbuatan baik ialah menunjukkan kasih. Mari kita sama-sama menunjukkan kasih. Sayang, dengarkan baik-baik. Mungkin bagimu itu kecil pengorbanannya, ada, tetapi kecil. Tapi bagi orang itu seluruh hidupnya. Jadi berbuat baik kepada kawan-kawan seiman juga. Kita diperintahkan Tuhan untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Perintah ini harus dilaksanakan. Namanya perintah. Amin saudaraku. Karena selama masih ada kesempatan bagi kita dikatakan. Artinya selama saudara hidup harus berbuat baik kepada semua orang. Yang sukacita katakan amin. Terutama kepada saudara seiman. Perbuatan baik kita tidak dituntut kesempurnaan. Sering sekali kita pikir, udah pun aku berbuat baik, tetapi gak tahu dia aku berbuat baik. Tenangkan hatimu dan tetap berbuat baik. Memang tidak ada yang sempurna, tetapi kalau kita berniat untuk berbuat baik, betul-betul berniat, jangan hentikan berbuat baik. Kalaupun nanti saudara sudah berbuat baik, niatnya buat baik, tetapi ternyata hasilnya buruk, minta maaf. Seperti yang saya buka tadi firman Tuhan dengan kata-kata tadi. Minta maaf, bukan begitunya sebenarnya maksudku, tapi aku minta maaf, aku minta maaf. Apa rupanya maksudmu? Gak penting lagi itu semuanya. Kalau kau sudah marah, kalau kau sudah menangis, kalau kau sudah mau pergi, kalau kau sudah begini, jadi udah gak penting lagi. Haleluya. Besarkan hatimu. Kalau sudah mau retak rumah tangga itu, kalau sudah mau hancur hubungan itu, sudahlah, kebenaran macam apa lagi yang mau kau pertahankan? Haleluya. Tapi ada hal-hal yang harus dipenuhi secara prinsipal. Saya harus berbuat baik pada saudara, tapi saya tidak bisa melanggar prinsip firman Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Jangan katakan gak boleh baik, gak boleh baik, gak boleh. Katakan itu kan baik, ya memang baik. Di antara yang baik, kau harus pilih yang terbaik, itu cerdas. Saya ulangi sekali lagi, kecerdasan itu bukan lagi memilih mana yang buruk dan mana yang baik. Itu dari awal sejak manusia hadir, manusia makan buah pohon itu, semua tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan juga ngasih kesempatan pada semua orang dengan kebaikannya. Sampai hari ini Tuhan baik. Tapi kalau dia tetap tidak percaya pada Yesus yang adalah prinsip, bukan karena Tuhan tidak baik makanya dia ke neraka, tapi karena dia tidak cukup rendah hati untuk menerima Yesus sepenuhnya. Karena kerendahan hati adalah satu kebaikan. Ayo dong yang lebih semangat lagi. Haleluya. Pernahkah kau dengar orang rendah hati yang jahat? Mana pernah. Pernahkah kau dengar orang sombong yang baik hati? Enggak pernah. Makanya tolonglah GKI ini cerdas. Haleluya. Haleluya. Berbuat baik itu penting sebab nomor satu, dengan berbuat baik kita akan menerima upah apabila kita tidak menjadi lelah. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Alkitab berkata jangan berhenti-berhenti buat baik. Semua berkata saya tidak berhenti-henti berbuat baik.
Lebih semangat sedikit lagi. 1, 2, 3 ya. Saya tidak berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena waktunya akan datang. Amin. Kapan datangnya saya tidak tahu, tapi waktunya pasti datang. Haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya sebelum tahun ini berakhir Tuhan merapel semua kebaikanmu kepadamu. Haleluya. Tuhan rapel kembali pada saudara. Tuayan akan datang. Tapi kalaupun belum, jangan khawatir. Alkitab menjanjikannya dan dia tidak pernah bohong. Pasti datang waktunya. Pegang dada saudara, katakan, tenanglah hai jiwaku, waktumu akan tiba. Amin. Jadi dalam menunggu waktu itu, kita harus tetap buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tidak ada darah Yesus, perbuatan dosa kita tidak akan pernah hilang. Dan kita akan menerima upahnya. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat ada yang bisa menghapus perbuatan baikmu. Ada? Gak ada. Satu hari nanti Tuhan pasti balas. Kalau engkau bukan seorang yang mengenal Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan akan bawa engkau pada keselamatan. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan punya jalan, tapi bagian kita selalu berbuat baik. Yang suka cita katakan amin. Karena jika kita tidak berbuat baik, kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, kalau saudara tahu saudara harus buat baik, tapi tidak melakukannya, itu dosa. Saya berdoa ketika saudara tahu, Tuhan mampukan kita semuanya untuk melakukannya. Nah, memang ada korban. Memang ada sesuatu yang harus kita letakkan di kaki salib Yesus. Memang harus merendahkan hati. Memang harus membesarkan hati. Tapi pasti akan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kiranya perbuatan baikmu dikembalikan berganda-ganda kepadamu. Dalam nama Yesus, kiranya sebelum akhir tahun ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Jadilah, jadilah, jadilah. Mari kita bangkit berdiri.